Dalam sejarah filsafat Yunani itu ada satu pembahasan khusus menarik sebelum memasuki fase filsafat Yunani dengan budaya berpikir ya, atau bersifat logos. Itu ada yang disebut dengan fase mitos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Peradaban Indonesia. Masih bersama saya Kardiansyah dalam program Teras Falsafi. Nah, kemarin kita sudah membicarakan soal critical thinking melalui pendekatan filsafat dan spiritualitas. Nah, untuk kali ini kita coba ngobrol lagi bersama Pak Dr. Ramdan Daisuki soal bagaimana pandangannya melalui filsafat dan lebih ke budaya ya Pak. Ya. Di sini coba saya buka di obrolan pertama, yaitu budaya sebagai ranah dialektika. Nah, apakah budaya Nusantara mengandung unsur berpikir kritis, Pak? Critical thinking. Nah, contoh konkretnya itu apa, Pak Ramdan? Baik, untuk ranah berpikir kritis ya, atau critical thinking dalam budaya masyarakat Indonesia, atau mungkin sebelumnya sering disebut dengan budaya Nusantara, memang agak sulit kita untuk menelusuri jejaknya. Karena kalau dapat mungkin saya ilustrasikan ke belakang, yang sebenarnya juga hampir sama ya dengan budaya-budaya ataupun peradaban-peradaban lainnya di wilayah dunia lainnya, yang memang kecenderungannya masih bersifat mitos. Ya. Oleh karena itu, dalam sejarah filsafat Yunani itu ada satu pembahasan khusus menarik sebelum memasuki fase filsafat Yunani dengan budaya berpikir ya, atau bersifat logos. Itu ada yang disebut dengan fase mitos. Mitos yang mitologi. Ya, mitologi. Jadi sering disebut dari budaya mitos menuju ke budaya logos. Nah, artinya kurang lebih mungkin seperti itu, bahwa memang yang terjadi di berbagai belahan dunia pada saat itu memang didominasi dengan kajian-kajian mitos. Artinya pola berpikir masyarakat itu didominasi sekali dengan cerita-cerita, legenda-legenda, atau pola berpikir yang sifatnya turun-menurun dari nenek moyang mereka. Ya, oleh karena itu sering disebut dengan mite ya, mitos. Kurang lebih juga hampir sama terjadi di wilayah Nusantara, ya, sehingga kita sampai sekarang masih bisa menemukan jejaknya kan? Iya, benar. Dari generasi orang tua kita sekarang ini mungkin masih kelihatan kentara sekali ya, jejak-jejaknya, bagaimana orang tua kita selalu mengatakan dulu orang tua kita dulu mitosnya seperti apa ya, seperti ini, atau misalnya kita mempertanyakan tentang bentuk pengobatan tradisional, benar. Ya kan, atau mungkin pola berpikir masyarakat keseharian kita. Oh, kalau orang dulu tuh begini, begini, ya kan. Lalu kemudian ingin juga ada usaha menerapkan dan juga melestarikan kan apa yang disebut dengan budaya lokal. Nah, jadi memang agak sulit kita menelusuri dengan critical thinking apakah ada dalam budaya lokal kita. Nah, tentunya juga aspek lain yang mempengaruhi adalah jejak manuskrip ya, manuskrip. Jejak literasi
budaya lokal kita itu cukup minim ya, Iya. kalau tidak dikatakan sangat minim ya. Jadi peninggalan-peninggalan dalam bentuk naskah ataupun buku ya, paling mungkin kita menemukan Pasti prasasti, lontar ya, Pak. ya, lontar, itu pun cukup langka ya, Iya, langka. cukup langka untuk kita temukan. Sehingga kalau kita dipaksa untuk menyebut seperti apa model critical thinking di masa lampau, ya memang tantangannya adalah kita belum menemukan jejaknya ya. Contoh misalnya yang pernah saya baca itu di manuskrip-manuskrip lama ya, buku-buku terjemahan dari Nagara Kertagama, Iya. kitab Sutasoma, kemudian Pararaton ya. Itu yang sempat saya baca ya. Itu sifatnya kan seorang narasumber atau penulis naskah atau seorang pujangga ya, yang memang menceritakan alur cerita kitab tersebut, Iya. kakawin tersebut. Jadi sifatnya satu arah, Dan sifatnya sastrawi, Pak ya. sifatnya sastrawi, menceritakan. Iya, kan? benar-benar. Jadi sekalipun mungkin ada di situ perseteruan pendapat misalnya, atau perbedaan persepsi misalnya, tapi itu kan juga masih dalam lingkup satu arah Iya, iya, iya. ya. Nah jadi mungkin terjadi di situ satu bentuk critical thinking ya, tapi kurang kentara. Iya, akuratnya ya, Pak, Mas. Akurasinya masih patut kita selidiki Iya, ya. sedikit lagi ya. Karena tadi sifatnya sastrawi dan itu jadi bahan sekunder ya mungkin ya untuk catatan sejarah ya. Bukan Sifatnya naratif. Iya, naratif ya. Jadi bukan untuk sebagai satu bukti primer gitu, nggak seperti prasasti mungkin. Cuman kan prasasti lebih nggak detail banget gitu ya Pak yang menjelaskannya seperti apa ya gitu. Nah tadi Pak Ramdun mengatakan soal budaya-budaya sebelum filsafat muncul itu terbentuk dari mitos ya Pak, dari mitologi ya, dan lalu melahirkan budaya dan tradisi kan Pak. Nah bahkan sampai sekarang masih ada tradisi kata orang dulu tuh seperti ini ya kan. Nah itu bagaimana nih kita bisa menilai tradisi tersebut antara mempertahankan atau mengkritisi. Nah itu seperti apa Pak? Ya tentunya kalau kita ingin melestarikan budaya lama adalah tindakan yang bagus dan positif ya, karena budaya tradisi lokal kita siapa lagi yang akan mempertahankan dan melestarikan kan. Cuma mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kebutuhan kemodernan dan kebutuhan kehidupan kekinian tentunya kan berbeda dengan kebutuhan masa lalu, masa lampau ya. Bagaimana kalau dulu masih di zaman batu, bagaimana dulu di zaman agriculture, pertanian yang hanya mengandalkan transportasi dari binatang ternak, ya kan? Bepergian dari satu tempat ke tempat lain itu belum ada kendaraan mekanik yang sifatnya mesin. Kemudian sekarang berubah, bahkan sekarang itu informasi begitu cepat dan begitu dahsyatnya. Apakah kita masih sesuai dengan budaya-budaya zaman dahulu? Konteksnya udah sangat jauh berbeda. Ya. Itu satu bentuk pertanyaan besar kan. Lalu kemudian ataukah masih ada ya nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai luhur dari orang terdahulu? Ya mungkin masih ada ya, tinggal bagaimana kita untuk mengkritisinya. Nah oleh karena itulah kita membutuhkan satu alat berpikir, kita butuh satu metode, kita butuh cara atau metodologi bagaimana kita menghadapi masa lampau, masa kekinian, dan masa yang akan datang.
Kan itu yang harusnya anak-anak muda sekarang nih, ya kan, atau masyarakat yang hidup di zaman masa peralihan sekarang ini, ya itu yang harus dicermati, bahwa masa lampau itu memang sudah berlalu, tetapi kan itu bisa dijadikan cerminan kita bersama, ya, untuk bisa menjalani kehidupan masa sekarang, bahwa esok hari dan masa yang akan datang adalah suatu harapan yang akan dimiliki oleh kita semua, kan harus berpijak juga dengan masa kini. Nggak mungkin kita melayang-layang hidup di zaman sekarang, mengabaikan kehidupan realistis sekarang, sehingga kita ingin menggapai masa depan dan melupakan masa lalu. Jadi tiga hal yang tadi kita sebut itu adalah suatu realitas yang hakiki. Nah, ini yang sering juga kita sebagian orang ya suka mengabaikan, kan gitu kan, bahwa diri kita lahir dan ada sekarang tidak mungkin lepas dari turut campur orang tua keluarga kita yang memiliki tradisi budaya lama misalnya, bahwa masa depan adalah masa yang akan dilalui oleh anak cucu kita. Kadang juga kita suka mengabaikan, iya kan? Ingin mengharuskan, nah kamu harus begini, ya, kalian tuh harus begini. Padahal belum tentu. Yang akan mereka hadapi adalah bukan masa sekarang seperti orang tuanya. Mereka punya masa depan yang berbeda. Itu ya. Oke, berarti itu sebenarnya antara mempertahankan atau mengkritisi bukan satu-satu yang harus dipilih, Pak. Jadi bisa dikolaborasi lah ya, gitu ya. Nah, yang tadi, jadi anak muda sekarang, orang-orang sekarang itu tetap menjaga yang ada tapi dengan menggali yang pernah ada dengan yang lebih bijak mungkin kali ya, Pak. Dengan perkembangan teknologi atau keilmuan kan ya. Disesuaikan konteks yang ada di zaman sekarang gitu. Oke Pak, ini yang sering mungkin kita pertanyakan soal berpikir kritis ini bisa mengikis kebudayaan yang ada nggak sih, yang kita bisa anggap bisa menjadi alat dekolonisasi budaya. Nah, menurut Pak Ramdan itu gimana? Ini menarik ya, kaitannya dengan tadi bagaimana berpikir kritis itu terhadap fenomena budaya lama dan budaya modern. Saya ingin berangkat dari fenomena budaya masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu yang ada di Kulon sana, di Banten ya. Saya beberapa kali berkunjung ke sana dan menginap, membersamai mahasiswa dan dosen, dan juga bercengkrama dengan tetua adat ya di sana. Nah, saat kita masuk ke perkampungan Baduy itu setelah pasar Ciboleger ya, itu kan kita disambut dengan satu semacam ucapan selamat datang, tetapi dengan bahasa khas mereka kan, masyarakat Sunda Wiwitan itu. Jadi kurang lebih itu kalau diterjemahkan begini ya, bahwa sesuatu yang panjang tidak harus dipotong, ya kan, dan sesuatu yang tidak ada tidak harus diadakan. Nah, itu kan merupakan pepatah atau pepatah petitih yang sangat dalam sekali, filosofis sekali. Kenapa saya berangkat dari pepatah petitih masyarakat Sunda Wiwitan yang ada di Kampung Baduy sana? Karena mereka benar-benar melaksanakan bentuk pelestarian alam dan lingkungan serta budaya. Ya. Jadi mereka itu ya terlepas dari istilahnya perbedaan pendapat ya tentang modernisasi dan lain sebagainya, mereka konsisten ya, dalam arti konsisten itu menggunakan pakem-pakem klasik mereka, budaya mereka,
Bahkan kehidupan mereka itu sudah tertata rapi secara turun-temurun selama ratusan tahun. Jadi setiap kali peristiwa dalam kehidupan mereka itu selalu mengikuti, kalau buat mereka itu maaf, buat kita itu disebut mantra ya. Mantra ya. Tapi kan sebenarnya pengertian mantra di sini adalah bukan mantra untuk apa, mengirim apa sih, hal-hal sifatnya magic, Ya. ya, Yang hal yang mistis. gaib, yang mistis. Tapi mantra yang mereka baca dan arti hakikat sesungguhnya dari mantra itu kan bentuk ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Baik. Jadi sehingga mereka itu benar-benar melestarikan kapan itu mereka bercocok tanam, kapan mereka itu beririgasi, kapan mereka itu melaksanakan pernikahan, kapan mereka mengadakan selamatan ini, selamatan itu, lalu kemudian upacara adat satu dengan upacara adat yang lain ya, sehingga mereka itu betul-betul melestarikan budaya mereka. Nah, lalu bukti positif konkretnya apa? Mereka mampu menyimpan lumbung padi, konon ya, 100 tahun itu mereka sanggup bertahan hidup Oh. kalau terjadinya masa paceklik. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka benar-benar melakukan bentuk-bentuk apa, budaya lama mereka. Itu contoh yang nyata saja ya. Lalu kemudian bagaimana bentuk pelestarian alam? Iya betul, mereka itu tidak menerima modernisasi dalam bentuk listrik, pendidikan formal, kemudian bentuk pengobatan modern, tetapi mereka juga punya konsep kok, ya kan? Pengobatan tradisional, kemudian apa yang disebut dengan apotik hidup ya, dari alam sekitar, lalu kemudian mereka juga benar-benar menjaga kebersihan lingkungan, sungainya, tanamannya, tanahnya, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian kalau misalnya kita ingin kaitkan dengan budaya asing ya, saya ingat dengan seorang teman itu yang beberapa waktu lalu anaknya baru pulang dari Jepang ya. Di Jepang itu anaknya sekolah di sana dan akhirnya terpengaruh dengan budaya lokal masyarakat Jepang. Bagaimana mereka itu ternyata setiap kali membangun rumah, membuka lahan atau membangun suatu perkampungan baru, mereka tidak langsung meratakan tanah lalu kemudian menggusur ini itu, kemudian menguruk sungai, menguruk danau atau menutup akses aliran air tanah, tapi justru mereka mengikuti kontur tanah yang ada secara alami. Bahkan kalau bangunan atau satu apa ya, hal yang ingin dibangun baru, mereka akan menghindari. Jadi sungai tetap, tanaman, tumbuhan, pepohonan itu tetap ya. Dan itu mereka budayakan sampai sekarang gitu. Sehingga apa? Dalam kehidupan alam itu mereka benar-benar menyatu. Iya, tetap memberi hak pada tadi pohon, alam, sungai bahkan ya. Ya, bahkan dalam aspek kebersihan ya, mereka itu sangat menghargai sekali bagaimana mereka itu menghormati makhluk lain yang berbentuk alam, tumbuhan, tanaman, sungai, air, dan sebagainya. Sehingga budaya mereka itu anak dari teman saya itu setiap kali pulang sekolah itu kantongnya penuh. Penuh dengan apa? Apa, Pak? Penuh dengan sampah. Oh. Jadi kalau setiap kali pulang dia bepergian dari suatu tempat, saat dia pulang Indonesia ya, dia pungutin itu sampah. Karena dia terbiasa dulu di sana. Jepang sana, bahwa masyarakat Jepang itu benar-benar menghargai kebersihan. Maka kalau terjadi apa istilahnya pertandingan bola internasional atau Piala Dunia, ya, supporter Jepang itu bagaimana supporter Jepang itu dengan apa? Dengan sukarelanya, karena memang itu sudah menjadi budaya yang melekat dalam dirinya, ya.
itu kotoran sampah ini dipungutin gitu ya. Tidak hanya itu kan, mereka itu misalnya dalam berkendaraan, dalam berlalu lintas, dalam menyeberang jalan, sekalipun dia tidak kenal siapa itu pengendara motor mobil yang sempat berhenti saat mereka nyebrang, dia akan mengucapkan terima kasih, dia akan mengucapkan penghormatan. Jadi memang budaya-budaya lokal tidak selamanya juga harus kita rubah. Iya. Sama seperti juga dengan budaya yang sekarang ada di Indonesia. Ada budaya Jawa, budaya lama Sunda, budaya lama Melayu, ya kan? Budaya lama Batak, budaya lama Bali, ya kan? Tinggal bagaimana kita untuk mengkritisi, ya kan? Secara kritis bagaimana yang sebaiknya untuk kita lakukan. Ya, di Jepang pun negara maju kan ya, tapi tetap dengan budaya lokalnya. Yang di kita, jangankan di Jepang ya, di kita itu kan banyak banget ya, maksudnya budaya-budaya lokal dari berbagai macam wilayah, apalagi variasi di kita itu suku ras itu banyak sekali kan ya. Jadi jangan sampai ya tadi tertinggal semuanya, bahkan menghilang kan. Nah, yang berikutnya soal masalah berpikir kritis itu bisa menjadi alat dekonstruksi budaya dan berpikir. Menurut Pak Ramdan seperti apa? Ya, dengan kita berpikir secara positif seperti yang di podcast kita sebelumnya ya, berpikir positif 7-8 langkah positif manusia itu untuk bisa menjadi modern itu kan kita bisa terapkan juga dalam menghadapi fenomena budaya. Nah, bagaimana sekarang itu adalah fenomena kita itu untuk ber-Indonesia. Kan itu yang harus kita garis bawahi. Bahwa kita jangan sampai lupa dan melupakan bahwa sekarang ini yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani dalam ber-Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia, kan masih dalam proses. Bahwa kita merdeka sekarang sudah sampai mendekati tahun emas ya, 1945, sekarang 2025 ya, kan itu masih dalam proses, sehingga jangan terlalu misalnya ya memastikan, mematok bahwa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu akan tercapai pada tahun emas tahun 2045 misalnya. Kenapa? Ya karena itu kan cita-cita idealis ya, yang mungkin juga belum tentu mewujud sampai 150 tahun, ya kan? Karena kita ber-Indonesia itu masih berproses, sehingga bagaimana kita untuk membangun peradaban Indonesia, yaitu tadi di kehidupan masyarakat Indonesia sekarang itu ada budaya lokal, ya kan? Lalu kita juga punya budaya Islam yang majority, ya kan, karena masyarakatnya adalah mayoritas. Lalu kemudian budaya modernitas, ya, yang memang sekarang sedang kita gandrungi bersama. Ya. Setidaknya kan ini 3 fenomena budaya yang ada. Nah, sebaiknya sih kalau menurut saya ya jangan terlalu alergi dengan tiganya, ya kan? Ada orang yang mengatakan, kenapa kita harus memikirkan budaya lokal yang sudah usang, yang sudah ini dan sebagainya kan? Ya, ada lagi yang konservatif, ada yang lagi konservatif. Kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama kita, keyakinan kita, bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Ada juga yang terlalu modernis kan? Kita harus melihat masa depan kita seperti lihat orang-orang Eropa, lihat orang-orang Amerika dan sebagainya kan? Ya, ketiga-tiganya tidak salah juga, tapi juga ketiga-tiganya juga tidak sepenuhnya benar. Ya kan? Nah, untuk menilai seperti itu, ya ada baiknya kita menggunakan critical thinking tadi, ya kan? Kenapa? Karena memang kita dianugerahi oleh Tuhan, ya, oleh Allah yang Maha Kuasa itu kan dengan pola berpikir kita, kemudian bagaimana secara empirisme kita mengadakan pembuktian secara pengalaman, kan?
lalu kemudian bagaimana secara iluminasi kan, jiwa, intuisi dan sebagainya. Jadi sepertinya ya kita harus membekali diri ya. Oke, tadi kita sudah membicarakan di wilayah atau dimensi konteksnya budaya. Nah, sekarang kita beralih ke agama. Nah, orang banyak berpikir, Pak Ramdon, berpikir kritis itu biasanya bertentangan dengan iman. Padahal tadi kita jelasin panjang lebar gitu ya. Nah, ini lebih kita spesifik. Tadi kan soal spiritualitas, nah ini kan lebih ke agama kan gitu ya. Itu kan hal yang banyak, mungkin beberapa perbedaan ada ya, keyakinan dan agama itu nggak selalu sama gitu. Ada yang berkeyakinan tapi belum tentu agama, karena agama itu konsepnya lebih ke aturan kan ya. Nah kalau keyakinan ya dia mau bertuhan, mau ada aturan atau enggak terserah dia kan gitu ya. Nah menurut Pak Ramdon seperti apa? Kalau dalam perspektif agama dalam hal bagaimana ajaran agama itu dengan pemikiran itu, tentunya kita harus bisa memilah ya. Nah, memilah dalam arti begini, saya tidak memasuki wilayah agama lain ya. Nah, tentunya yang saya maksudkan di sini adalah wilayah dari pemahaman saya terhadap agama Islam. Nah, dalam tradisi ajaran Islam atau dalam penjelasan apa-apa yang ada dalam agama Islam itu memang tidak semuanya bersifat logis. Kenapa? Karena memang ya kalau kita mau jujur dan realistis ya, bahwa rasionalisme maupun empirisme ya, bahkan juga mungkin yang sifatnya iluminasi ya, tidak semuanya bisa dijangkau kok, ya kan, dengan kemampuan yang ada dalam diri manusia. Jadi di sana ya, jadi dalam kehidupan manusia sendiri selama di dunia ada beberapa sisi-sisi yang memang butuh campur tangan Tuhan gitu. Ya dalam hal ini lewat Rasul kenabiannya ya, atau dalam melewati kitab sucinya. Maka itulah kita membutuhkan satu pedoman yang disebut dengan agama ya. Kalau dalam Islam itu Al-Quran tentunya ya, dan penjelasan berikutnya dalam bentuk hadis. Nah, disitulah sebenarnya penyempurna dari kehidupan manusia itu ada dalam diri ajaran agama yang memang tidak sanggup dilewati dengan wilayah empirisme maupun wilayah rasionalisme terutama. Contoh misalnya, orang akan bersikeras mengatakan saya tidak percaya terhadap surga neraka, ya kan? Bagaimana perdebatan sengit ya antara orang yang berpaham materialisme ya, kan sekarang didominasi di masyarakat modern ya, paham materialisme semuanya diukur dengan materi. Contoh misalnya sekarang itu tidak butuh Tuhan gitu kan. Sekarang manusia modern itu tidak butuh agama. Kenapa? Karena sudah terpenuhi kok ya, dengan fenomena materialisme, ya kan? Apa misalnya orang butuh ketenangan, kalau lagi galau, lagi stres, lagi pusing, ya tinggal healing, ya kan? Tinggal dugem, ya kan? Sudah selesai, ya kan? Atau misalnya ada hal yang sifatnya membuat pusing atau stres, ya kan? Ya tinggal pergi ke dokter atau ke psikolog ya kan, atau ke orang medis, cari obat penenang ya kan. Ya dalam arti penenang itu memang pil medis gitu ya, obat ya, untuk bisa menenangkan jiwa. Jadi kalau misalnya dia muncul rasa resah dalam rasa cemas dalam hatinya, jiwanya gelisah, tinggal minum pil ya kan, tenang kembali. Artinya apa?
Artinya sekarang orang materialisme mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati. Sampai segitunya coba orang materialisme, ya kan? Artinya apa? Mereka berasumsi bahwa dengan pemenuhan kehidupan materi, manusia modern itu sekarang sudah benar-benar mencapai pada titik klimaksnya, ya kan? Bahkan anti klimaks, ya. Orang tidak butuh lagi. Kenapa? Ya sekarang apalagi yang dibutuhkan? Kita nikah atau berkeluarga atau tidak berkeluarga juga hampir sama saja, ya kan? Menjalankan aturan agama dan sebagainya. Jadi buat mereka itu, sebagian mereka ya, paham materialisme itu mengatakan bahwa agama itu hanya untuk orang-orang yang susah, bahwa agama itu hanya diperuntukkan orang-orang yang memang sedang sedang miskin, karena mereka butuh berdoa kan, butuh harapan, Tapi bagi mereka yang sudah terpenuhi secara materialisme, mereka sudah tidak butuh Tuhan lagi. Itu ya pemikiran paham materialisme sekarang ini. Nah, jadi Anda nih yang masyarakat modern sekarang ini, terutama anak-anak muda, juga jangan tergelincir memiliki pemahaman yang kebablasan seperti itu. Kenapa saya katakan kebablasan? Bahwa manusia hakikatnya semuanya sama, ya. Bahwa hidup di dunia itu adalah sementara dan pasti dia akan mengalami kematian, ya kan? Dan ternyata kematian manusia setelah kehidupan di dunia ini ya ternyata bukan kata akhir selesai dari segala kehidupan. Ternyata di sana kelak itu nanti ada kehidupan yang baru lagi. Nah, itu memang sifatnya abstrak ya, sifatnya yang memang bersifat imajinasi untuk masyarakat materialisme. Ya, tapi kalau kita rujuk tadi ya, apa sih fungsi dari Tuhan itu memberlakukan ini haram, ini halal, ini akan dapat imbalan pahala dan ini akan mendapatkan imbalan surga? Karena konsekuensi dari sifat keadilan Tuhan itu bahwasanya selama hidup di dunia itu akan mendapatkan imbalan bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh, bagi orang yang suka menolong, bagi orang yang taat. Akan menjadi tidak adil, tidak fair, tidak benar kalau pemberlakuan itu tidak diimbangi dengan bentuk pemberian kan? Ya, rewardnya itu. Nah, itu yang sepertinya masyarakat modern harus menggunakan critical thinking kembali. Padahal kan gini Pak ya, Nietzsche pun yang mengatakan Tuhan telah mati itu bilang manusia itu tetap butuh matahari. Bahkan ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka tetap membutuhkan harapan lain seperti hal-hal yang materi itu kan. Itu kan berarti tetap itu harapan ya sebenarnya, cuman mereka mau ganti aja dengan hal yang bentuknya lebih materi. Kalau kita coba berpikir secara logik ya gitu ya, tetap sama aja kan gitu ya. Iya. Memang seperti itu. Baik, perlu saya tambahkan di sini ya, untuk bisa lebih memahamkan kita terhadap fenomena kehidupan alam akhirat yang mungkin menurut paham materialisme atau paham masyarakat modern itu sifatnya abstraksi, atau mungkin mereka berani mengkategorikan sebagai wilayah imajinasi, imajinasi dalam arti yang rasa-rasanya mustahil itu adanya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita sedikit dekatkan saja ya dengan salah satu contoh, saya ingat dengan contoh sederhana tetapi konkret ya, dari guru-guru saya dulu atau dosen-dosen saya yang pernah mengajarkan tentang kajian filsafat dan kajian tasawuf. Bahwa untuk bisa kita memahami alam akhirat itu sebenarnya sangat mudah, yaitu bagaimana kita memahami alam mimpi. Ya, kenapa dikatakan alam mimpi? Karena itu sebagai pintu masuk kita untuk memahami dunia abstrak atau alam akhirat. Nah, setiap diri manusia kita
Ya, saya tidak perlu menanyakan pada netizen satu persatu ya. Pasti diri kalian semua itu pernah merasakan alam mimpi, kan? Ya. Nah, apakah alam mimpi itu ada? Ya, ada. Karena setiap tidur dari kita itu pernah mengalami, bahkan sering berkali-kali kita mendapati fenomena alam mimpi. Lalu apakah alam mimpi itu dikategorikan sebagai bunga tidur atau alam di bawah sadar atau menurut konsepnya Sigmund Freud ya dan lain sebagainya. Oke lah, itu pendapat orang ya atau pendapat manusia yang berbeda-beda. Tetapi esensinya adalah satu, bahwa alam mimpi itu adalah benar adanya, kan seperti itu ya. Lalu kemudian bahwa alam mimpi itu terjadi pada diri setiap manusia yang berinteraksi itu apakah alam jasad atau alam rohnya? Alam rohnya, ya kan? Dan ternyata kita akan mengantarkan pada satu titik kesimpulan bahwa memang ada di sana ada alam roh. Dan fisik jasad kita itu memang tidak terbawa ke sana, sehingga menurut pemahaman saya ya dalam ajaran Islam itu ada dalil yang mengatakan bahwa kelak nanti memang kehidupan kita itu bersifat alam rohani. Tetapi ada juga dalil, banyak juga dalil yang mengatakan tidak hanya alam ruh saja, karena nanti ada saatnya fisik badan kita itu akan dihidupkan kembali kan, dibangkitkan kembali, sehingga nanti kita hidup itu secara utuh seperti dulu pernah kita hidup di dunia. Nah, saya ingin mengatakan kenapa alam mimpi itu sebagai pintu masuk kita untuk memahami alam akhirat. Nah, itu yang saya maksud ya, bahwa kita itu harus bisa memahami secara jujur ya, tetapi juga harus bisa memahami secara nalar kritis. Dengan kata lain, bahwa akal nalar kritis itu ternyata bisa juga mengantarkan manusia untuk bisa lebih memahami fenomena-fenomena iluminasi, fenomena-fenomena alam mimpi, fenomena alam imajinasi, dan fenomena-fenomena lain yang tidak bisa dinalar oleh empirisme maupun akal. Nah, itu titik poin pentingnya ya, kita belajar tentang kajian filsafat tetapi secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Nah, ini kan yang sering terjadi. Enggak, itu menurut paham orang ini, paham ini. Video di TikTok kadang 15 detik, 30 menit, 1 menit udah dijadiin rujukan. Sekarang belajar filsafat. Padahal kan harus kita mengkaji harus lebih dalam kan ya Pak. Itu yang akhirnya instan pada akhirnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi titik lemah dan titik lebihnya dari era digital kan. Saya sering mengatakan ke mahasiswa di kelas ya, bahwa kelebihan dari era digital sekarang itu manusia bisa mengakses data, materi, ya kan, objek dan secara mudah, gampang dan sebanyak-banyaknya. Tapi kan kita patut juga mengkritisi apa benar kebenarannya, validitasnya. Karena yang sering terjadi begini, kita dapat postingan ya, kita dapat kiriman data. Padahal sebenarnya asli dari postingan itu berasal dari buku ini atau kitab ini. Yang aslinya adalah terdiri dari sekian belas halaman. Ya, ratusan. Sekian puluh halaman, bahkan sekian ratus halaman, bahkan beberapa jilid. Kok kenapa bisa-bisanya atau berani-beraninya memposting, merangkum hanya 2 paragraf, 3 paragraf, ya kan? Benar. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, berani merangkum 1 paragraf. Dan itu akan menjadi satu andalan dia sebagai bentuk dalil dia dalam menyampaikan pendapatnya. Kan naif sekali. Iya, benar. Nah, maka dari itu, kelemahan dunia literasi era digital, saya melihatnya seperti itu. Informasi mudah lah ya Pak. Ini nyari buku dulu itu sulit sekali kan ya.
Maksudnya di zaman-zaman saya kuliah dulu harus pergi ke toko-toko buku bekas atau ke toko buku ya. Kalau sekarang kan udah ada apa belanja online itu lebih enak. Tapi tadi balik lagi sesuatunya menjadi instan pada akhirnya. Dirangkum dengan berapa paragraf, dengan cuman berapa detik video atau berapa menit video itu udah jadi pakem dalil yang dia pakai kan ya. Nah, itu yang menjadi kelebihan kekurangan yang berganda menurut saya ya. Dan saya berani mengatakan disinilah salah satu dari kelemahan era digital, bahwasanya literasi yang seharusnya membaca buku itu bisa berasumsi, bisa berdebat, bisa beranalogi, bisa memadukan pendapat-pendapatnya dengan orang-orang, tokoh-tokoh, sumber-sumber dari catatan kakinya, body note-nya, catatan pinggirnya, dan sebagainya yang ada di buku. Apakah sekarang bisa ditemukan dalam postingan yang cuma sebentar itu yang cuma sebentar sekelebat begitu saja? Dan singkat, cukup Ya, singkat. kita harus jujur ya. Iya benar. Coba bayangkan. Sehingga nilai validitas atau nilai kejujuran, nilai keabsahan, nilai kesahihan, nilai keakuratannya itu seperti apa? Dibanding dengan misalnya kita membaca buku secara tuntas. Bahkan di buku itu menyebutkan, di tempat lain menyebutkan begini, orang lain menyebutkan begini, tokoh ini menyebutkan begini. Jadi begitu utuh. Karena memang dalam buku itu pastinya akan menjelaskan bab pendahuluan, sebelumnya abstraksinya, kemudian pembahasan bab 1, 2, 3, 4 sampai terakhir kesimpulan. Bahkan kurang ya Pak, maksudnya masih kurang ya. Oh ternyata ada buku tambahannya nih. Buku tambahannya. Referensi lainnya. Apakah itu didapatkan dalam postingan di medsos? Nggak akan ada. Itu. Di dalam Islam itu ada namanya taklid dan ijtihad ya Pak. Bagaimana hubungan antara keduanya mencerminkan dua kutub dalam berpikir? Ini menjadi menarik lagi ya kalau kita ingin mengulik lagi tentang aspek berpikir kritis. Jika kita lebarkan, kita luaskan dalam pengertian tentang bertaklid atau dan beristihad. Nah, kenapa saya katakan menjadi lebih menarik lagi? Karena budaya beristihad dan budaya bertaklid ini sangat sulit ya untuk kita temukan dalam model peradaban selain Islam. Ya, saya perlu mengatakan begitu karena memang dalam tradisi budaya Islam itu sangat unik, sehingga ajaran Islam secara ansih ya, secara jujur ya, kenapa sampai bertahan sampai ratusan tahun lamanya? Kenapa sampai kini itu bahwa Al-Quran itu ya terlepas memang itu dijamin ya, tetap originalitas, otentisitasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang secara nalar kritis bahwa Al-Quran, kemudian hadis, bahkan kitab-kitabnya, bahkan juga sumber-sumber yang lainnya itu memang apa ya, memiliki tradisi keilmuan yang sangat tinggi. Ya, salah satunya bagaimana dalam Islam itu sangat menganjurkan sekali untuk beristihad. Nah, dalam beristihad itu tidak sembarangan, ya. Tidak semua orang itu mampu beristihad. Nah, salah satu yang konkret nyata itu bahwasanya orang beristihad itu memiliki syarat yang sangat kuat bagaimana dia mampu menguasai bahasa Arab. Kenapa saya katakan bahasa Arab? Ya karena memang sumber Islam itu literaturnya berbahasa Arab ya. Ya kita suka tidak suka, bisa atau tidak bisa, kita patut mempertanyakan ya seorang ahli dalam kajian Islam lalu kemudian tidak piawai, tidak mampu menguasai bahasa Arab. Ya kita patut mempertanyakan. Kenapa? Karena memang sumber-sumber utama dan bahkan sumber-sumber sekunder dalam Islam hampir semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa yang paling rumit di dunia. Ya. Saya pernah mengaji dan bahwa
Ki Haji Hasyim Asy'ari, Pak. Ya. Itu kitab-kitabnya itu berbahasa Arab ya, walaupun beliau berasal dari Indonesia ya. Nah itu berarti dia bahasa Arab itu mungkin kalau yang mempelajari bisa tahu apa keunggulannya gitu ya Pak ya. Iya, ya contoh sederhananya lah ya. Saya dan teman-teman yang mungkin berasal dari pesantren, walaupun pernah pesantren 6 tahun, itu masih merasa kurang kemampuan bahasa Arabnya. Kita belajar sampai ke Al-Azhar Mesir sana selama sekian tahun lamanya, masih merasa kurang. Kenapa? Karena begitu luasnya bahasa Arab itu untuk dikuasai. Contoh sederhana misalnya, kamus yang dijadikan referensi dalam bahasa Arab itu, seingat saya itu 12 jilid ya. 12 jilid. Ya. Nah artinya apa? Dalam bahasa Arab itu satu kata memiliki padanan kata 7, 8, 9 sampai 12 kata. Ya. Jadi penggunaan kata soleh itu bisa digunakan untuk memakai baju secara persis pas, soleh juga. Ya kan, berbuat baik, orang yang baik disebut soleh. Ya kan? Kemudian sesuai dengan penggunaannya soleh. Jadi padanan katanya itu sangat luas. Tetapi uniknya bahwa pakem yang digunakan dalam bahasa Arab bukan sastra Arab jahiliyah atau sastra Arab klasik. Tapi apa yang dijadikan pakem patokannya? Al-Quran yang turun baru pada abad ke-6 Masehi. Kan seperti itu kan? Orang mungkin mempertanyakan, kok kenapa? Harusnya kan harus berasal dari sastra Arab klasik. Tetapi yang dijadikan pakem, coba Anda tanya ke guru-guru bahasa Arab Anda atau kiai-kiai, ulama-ulama, ya kan? Apa yang dijadikan pakem dalam kaidah-kaidah bahasa Arab? Al-Quran. Itulah di situ ada nilai mukjizat atau nilai keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Nah itu contoh yang saya rasa sangat sulit ya untuk didapat ilmu seperti ini kalau bukan dari ahlinya. Kemudian yang kedua, apa sih yang harus menjadi syarat sebagai seorang mujtahid? Selain harus menguasai bahasa Arab, ya kan? Dia harus belajar ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Ilmu sintaksis. Jadi kata satu dengan kata berikutnya dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda, memiliki tanda baca yang berbeda. Bahkan dalam bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Latin atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Dia punya baris harokat. Kapan dibaca fathah, kasrah, dhammah, ya kan, sukun, itu memiliki pengaruh yang berbeda-beda jika didahului, ya kan, dengan kata awalannya apa. Lalu kemudian yang melakukan itu kata kerjanya untuk siapa? Laki-laki, perempuan, atau bentuk jamak, ada jamak laki-laki, ada jamak perempuan. Itu rumitnya luar biasa dan harus dihafal. Ya, secara linguistik cukup rumit ya. Dalam sintaksis bahasa Arab itu sorof itu harus hafal. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itu yang harus dihafal dan harus bisa merubah satu kata misalnya atau satu kata kerja. Fala fala falat, falta faltuma faltum, faldi faltuma faltunna, faltu falna, doroba 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 dorobada dorobtuma dorobtum, dorobtu dorobna. Itu harus sanggup bisa nyambung 14 bentuk kata kerja di seluruh kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan dia pernah pesantren sekian tahun, pasti dia akan mengaku saya belum menguasai bahasa Arab. Belum lagi ilmu balago ya Pak? Ilmu balago, ilmu nahu. Nahu itu secara gramatikal itu dalam bahasa Arab itu, harus hafal, menguasai ilmu jurmiyah, Imriti, Alfiyah, ya, yang 1000 bait itu dalam pesantren-pesantren tradisional Salafi itu harus dihafal itu dari atas sampai bawah, bahkan dari bawah sampai ke atas. Santri-santri itu sanggup menghafalnya. Belum lagi apa yang disebut dengan ilmu hadis, ilmu ulumul hadis, ilmu takhrij, ya kan? Bagaimana kita harus mendefinisikan secara definisi
kemudian mengetahui rijalul hadis, ya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, ya kan. Belum lagi bagaimana dengan ilmu balaghah itu, ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ya kan. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara tentang ilmu fikih itu ada 4 mazhab utamanya. Ada lagi tambah dengan mazhab Ad-Dhahiri, ada lagi mazhab Syi'i, ya kan, Syiah. Belum lagi dengan dasar dari ilmu fikih yang disebut dengan ilmu usulul fiqh. Bagaimana kaidah-kaidah yang bisa membentuk satu hukum itu berubah menjadi A, menjadi B, menjadi C, dan seterusnya, harus memiliki tatanan kaidah-kaidah tertentu dalam usul fiqh. Belum lagi bagaimana kita harus menguasai ilmu yang lain, ya, seperti ilmu faraid, ya, ilmu waris, bagaimana ilmu tarikh, bagaimana ilmu qiraat, ilmu ulumul Quran. Makanya ada 2 kutub itu ya Pak, yang segala apa di dalam Islam itu lengkap banget, dari kita bangun tidur, terus di kamar mandi, terus belum lagi sosial dan sampai kenegaraan pun di Islam itu ada aturannya kan, yang dari keilmuan yang tadi Bapak Ramdan sebutkan. Kalau misalnya sedikit boleh saya tambahkan, dalam Islam itu memang sangat menekankan sekali orang itu untuk menggunakan nalar kritisnya, pola berpikir secara logikanya. Karena memang dalam berilmu, dalam berislam, dalam beragama Islam sangat membutuhkan sekali kemampuan nalar berpikir. Tapi sebaliknya, dalam Islam itu sangat tidak menganjurkan orang itu untuk bertaklid. Taklid itu membebek, ya, membeok. Jadi ngikut saja. Jadi tidak mengkritisi. Walaupun itu benar, walaupun itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena kualitas Islamnya itu, kualitas keimanannya itu, ya dia hanya sebagai pengikut saja. Nah, itu yang akan menentukan bagaimana dia memiliki kualitas seorang Muslim itu. Apakah dia hanya sebagai orang awam, ya, orang biasa saja, ya pokoknya sholat, udah sholat berdiri takbir Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Dia tidak mampu meresapi karena dia tidak mampu memahami apa sih makna dibalik doa-doa atau lafaz-lafaz tersebut, karena ketidakmampuannya dalam mempelajari bahasa Arab. Apalagi kalau misalnya dia seorang penceramah, ya kan, atau ya sering dijadikan narasumber, wah itu bahaya sekali itu. Ya kan? Iya. Mengkaji bismillah aja itu cukup banyak bahaya. Itu bisa berminggu-minggu, itu berhari-hari. Baik, tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang budaya dan agama terkait berpikir kritis. Yang terakhir nih Pak Ramdan, apakah ada ruang dalam ajaran agama untuk mengkritisi teks atau otoritas keagamaan? Ya, kembali kepada tema kita tentang bagaimana nalar kritis itu bisa digunakan dalam mengkritisi terhadap lembaga, ya, atau otoritas keagamaan, seperti misalnya pesantren, ya, atau misalnya seorang kiai, alim ulama, atau mungkin lembaga institusi keagamaan, ya, seperti yang sudah disinggung saya sebelumnya, ya, bahwa dalam Islam itu memang sudah memiliki tradisi keilmuan yang sangat matang, ya, karena sejak dahulu kala memang dari mulai ulama-ulama klasik kita terdahulu, bahkan mulai dari seorang Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya itu sudah dibiasakan untuk bisa bertanya dan menjawab, berdiskusi, mengkritisi, ya. Bahkan seringkali peristiwa atau kejadian yang diriwayatkan, ya, oleh banyak riwayat-riwayat itu, bahwa seorang sahabat itu sering mempertanyakan kembali, kan, sering mengklarifikasi, ya. Misalnya seorang sahabat diutus untuk
suatu keperluan, ya, lalu kemudian mempertanyakan apa, bagaimana dan seterusnya, atau jadinya suatu hukum dalam suatu urusan perkara misalnya, ya, itu seringkali terjadi diskusi ataupun terjadi perbedaan persepsi. Kenapa? Karena bisa jadi waktu itu Rasul atau Nabi Muhammad menyontohkannya itu bukan dalam satu contoh. Iya benar. Kan seperti itu kan. Di hari lain mempraktekkan, ya kan? Dalam kasus atau perkara yang sama. Kemudian di kesempatan lain juga melakukan, walaupun mungkin bentuknya atau jenisnya agak sedikit berbeda. Nah, makanya dalam pembukuan atau penulisan satu riwayat hadis dalam Islam itu kan riwayatnya banyak, ya, dan beragam, bermacam, ya. Dari mulai sahabat, di bawah sahabat, tabiin, ya, tabiin. Nah, mungkin ada yang terputus, mungkin ada yang lanjut, ya, sampai ke zaman periwayatan hadis itu. Dari mulai Imam Bukhari, Muslim, ya, Nasai, kemudian Ahmad dan sebagainya, ya. Jadi dengan kata lain, memang tradisi keilmuan dalam Islam itu sudah terbiasa, ya, untuk berbeda pendapat dan juga mengkritisi satu dengan yang lainnya. Nah, itu menurun kembali juga kepada level, ya. Tingkatan para ulama-ulama terdahulu bahkan hingga sekarang ini. Makanya jangan heran kalau misalnya terjadi perbedaan, ya, atau dalam bahasa agamanya itu ikhtilaful ulama, ya kan, perbedaan pendapat. Itu hanya berbeda dalam tataran cabang atau ranting, atau dalam bahasa agamanya furu', ya. Bukan pada wilayah yang sifatnya usul, ya. Usul itu sesuatu yang mendasar sekali, yang utama, ya, dalil utamanya, bukan, ya. Jadi hanya pada tataran wilayah cabang atau ranting. Nah, itu karena memang sumbernya pun dulu Rasul pernah mempraktekkan, Nabi pernah menyontohkan. Pernah seperti ini, pernah juga seperti itu. Pernah juga seperti ini, tapi berbeda lagi. Jadi, sebenarnya bukan perbedaan, ya, tetapi persepsi dari sudut pandang mana. Nah, itu, ya. Kalau persepsi dari sudut pandang pertama, misalnya, Nabi Rasul itu sholat taraweh di masjid, ya kan, dengan 11 rakaat, ya kan. Pernah juga 23 rakaat, gitu kan. Pernah juga tidak sama sekali. Malah beliau pulang ke rumah, gitu kan, dan melaksanakan sholat malam bulan Ramadan itu di rumah, gitu. Jadi memang kondisi seperti itu sudah muncul dari sejak awal munculnya Islam. Begitupun sujud, ya Pak. Sujud itu ada yang bilang kakinya dengkulnya duluan, ada yang bilang ini. Padahal itu dipraktikannya beda, gitu. Iya. Tergantung konteks dan usia. Betul. Makanya itu dalam kajian fikih misalnya kan yang dikenalkan 4 mazhab, ya, 4 mazhab utama itu, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Keempat-empatnya memiliki dalil, ya kan, tapi bukan berarti mereka itu saling membenarkan atau saling menyalahkan, tidak, ya. Jadi mereka hanya menampilkan ini loh dalil yang kami temui, dalil yang kami dapatkan. Nah, nanti imam yang lain juga berasumsi atau mengambil hukumnya itu kami berbeda dengan pertimbangan ini dalilnya ini. Rasul pun pernah melakukan begitu. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau dalam kajian keilmuan Islam itu sekali lagi sangat menjunjung tinggi bagaimana perbedaan pendapat itu sangat biasa.
Atau seperti itu ya. Oke, berarti kita sudah di penghujung, dan di dalam filsafat budaya ataupun agama ternyata ya semuanya itu penting sekali untuk membangun bagaimana berpikir kritis itu tetap ditumbuhkan. Bahkan yang ketika kaum konservatif mengatakan jangan terlalu berpikir kritis atau terlalu mempertanyakan, itu ada wilayah-wilayah di dalam Islam itu memberi ruang kesempatan untuk makhluk atau manusia berpikir lebih kritis. Oke. Terima kasih Pak Ramton. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.